Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Pendeta Sony Kristiantoro, Magister Ministry. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat ke-14 yang berbunyi demikian. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menghapus Prasangka dan Diskriminasi. Mungkin kita pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, contohnya dicurigai dan diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain. Bahkan, orang-orang yang selama ini cukup dekat dengan kita. Tanpa kita sadari, mereka kasak-kusuk di belakang kita, menyindir atau tidak bersikap hangat seperti biasanya. Alih-alih mengajak kita untuk berbicara secara terbuka, mereka lebih suka melakukan hal-hal tersebut, sehingga keadaan yang tidak nyaman itu berlangsung sekian lama tanpa kita tahu apa penyebabnya. Bersyukur bahwa hal itu tidak terjadi dalam diri Rasul Petrus yang dianggap bersalah dan bermasalah dalam kasus pembaptisan terhadap Kornelius dan seisi rumahnya. Sekat-sekat prasangka dan diskriminasi langsung terlihat saat kita membaca teks kali ini. Ketika Petrus masuk kota Yerusalem dan orang-orang dari golongan yang bersunat, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang telah dipertobatkan dan masih memelihara pentingnya sunat, berselisih pendapat dengan Rasul Petrus berkaitan dengan peristiwa pembaptisan Kornelius itu. Petrus dianggap telah melakukan kesalahan dan menodai kehormatan jabatan rasulnya, sehingga harus dibawa ke hadapan sidang jemaat. Petrus memberikan penjelasan yang lengkap dan runtut bahwa Allah sendiri yang datang kepadanya melalui penglihatan. Bahkan itu terjadi sampai 3 kali, tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-10. Kornelius sendiri juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diteguhkan oleh penglihatan Petrus. Dan nas kita berbicara tentang perjumpaan tersebut. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Apa yang dialami oleh Petrus dan Kornelius yang berkaitan itu melengkapi bukti bahwa Tuhan menghendaki Petrus menerima dan membawa orang-orang bukan Yahudi itu ke dalam persekutuan jemaat. Juga sekaligus memberi penegasan tentang peran Roh Kudus yang mengubah sikap eksklusif, mengubah hati mereka yang terbelenggu oleh tradisi lama menjadi hati yang terbuka, hangat, penuh kasih yang menghapuskan segala prasangka dan diskriminasi. Universitas Kristen Satya Wacana sebagai lembaga pendidikan dipenuhi oleh berbagai macam manusia dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu suku, ras, maupun agama. Ketika kita bersikap terbuka, lebih berani memberi ruang kepada perbedaan, saling menghargai, menghormati, dan tulus mengasihi tanpa membeda-bedakan, maka niscaya institusi kita akan menjadi institusi yang mampu membentuk orang-orang yang dibutuhkan oleh NKRI, yang saat ini diusik oleh paham-paham intoleran dan radikalisme. Refleksi kita dalam renungan pada pagi hari ini, yaitu jika Tuhan sudah menerima Kornelius dan bahkan bangsa-bangsa lain, kita pun harus menerima mereka yang ada di sekitar kita dengan tulus dan penuh kasih. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolonglah kami untuk menjadi lebih terbuka, saling menghargai, mengasihi siapapun, dan menjauhi prasangka dan sikap diskriminatif dalam setiap karya pelayanan kami. Amin.